Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kehidupan, sehingga dengan kehidupan tersebut, pada saat kita pernah berbuat salah, kita masih bisa beribadah kepada Allah. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, agar Allah berikan kehidupan yang baik, agar Allah berikan kehidupan yang damai, agar Allah berikan kehidupan yang kehidupan tersebut selalu mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ataupun dengan lafaz salawat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya yang kelak bisa diberikan syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang Allah muliakan, di episode yang ke-8 ini kita akan membahas tentang salat jamak takdim ataupun salat jamak dan salat qasar. Karena di sana ada jamak takdim juga terbagi, ya. Kemudian ada juga di sana penjelasan tentang jamak qasar. Kenapa ini penting kita pahami dan perlu kita bicarakan pemirsa yang Allah muliakan? Karena ini berkaitan tentang perjalanan kita untuk berumrah nanti. Ya. Meskipun di pesawat kita juga bisa melakukan ibadah salat 5 waktu. Tetapi ini tetap perlu kita sampaikan, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan di pesawat atau di perjalanan. Dan ini adalah perkara salat. Dan perkara salat itu adalah perkara salat yang wajib yang kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai pembahasannya adalah tentang salat jamak ini. Jamak, ya, dan qasar itu dua kalimat yang berbeda. Kalau jamak itu digabungkan dia, ya, digabungkan dia, baik digabung salatnya, ya, ataupun yang lainnya. Dan jamak ini dia terbagi dua. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Seperti apa jamak takdim tersebut? Pemirsa yang Allah muliakan, jamak takdim itu, ya, kita lakukan, contoh, kita dalam musafir. Karena memang dalam kitab Safinatun Najah, ya, ini kitab fikih yang sangat masyhur di kalangan para talabatul ilmi, terjadinya jamak, seseorang melakukan jamak pada saat salat adalah ketika ada uzur, kemudian ketika ada baik uzur di sini sakit,
ataupun pada saat posisi lagi hujan deras, ataupun ada hal-hal musibah yang besar yang lain. Kemudian pada saat dalam perjalanan orang-orang musafir, itu yang menjadikan orang bisa melakukan jamak, salat jamak. Baik, jamak takdim maksudnya adalah jamak salat itu didahulukan. Apa salat itu didahulukan? Contoh, kita mau dalam perjalanan, jauh nih. Nah, pada saat itu, kita mau menjamak salat kita. Kita dalam perjalanan antara zuhur ya dan asar. Maka terjadilah di sini ketika kita ingin menjamak takdim, kita salat zuhur dan salatnya itu juga kita lakukan pada saat di zuhur itu. Seperti apa niatnya? Tapi ingat ya, ini kita belum membahas masalah qasar, singkat. Singkat itu artinya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, kita masih membahas tentang jamak. Jamak takdim. Jamak yang didahulukan, salat yang didahulukan. Maka pada saat kita salat zuhur, tetap 4 rakaat nih salat zuhurnya. Karena masih bahasanya takdim. Begitu juga habis salat jamak 4 rakaat, baru kita lakukan salat asarnya. Kapan niat itu dilakukan? Niat itu dilakukan adalah pada saat kita sudah melakukan salat zuhur. Niat kita sudah mau jamak. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, tidak ada hal yang menjarakkan antara salat zuhur tadi yang mau kita antara salat zuhur dan asar yang mau kita jamak tadi, tidak ada jarak di sana. Pemirsa yang Allah muliakan, itu dia kalau kita dalam perjalanan kita mau menjamak salat kita, yang salat asar tadi kita lakukan pada saat salat zuhur. Kemudian ada namanya jamak ta'khir. Ya. Jamak ta'khir ini juga mungkin kita sering lakukan ketika kita lupa salat zuhur sudah datang, tetapi kita lupa nih, kita belum salat zuhur, kita dalam perjalanan, pada saat dalam perjalanan tersebut, di waktu asar. Seperti apa perlakuannya dan pelaksanaannya? Pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Maka pada saat itu, salat zuhur itu kita akan lakukan di waktu asar. Nah, seperti apa pelaksanaannya? Insya Allah kita akan nanti lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, di segmen ini tadi kita sudah menjelaskan di segmen awal tentang tata cara salat jamak, ya. Dan kita juga sudah jelaskan seperti apa perlakuan dan pelaksanaan dari jamak takdim tersebut. Di segmen kedua ini kita akan sampaikan tata cara pelaksanaan jamak takhir. Seperti apa jamak takhir tersebut? Ya, takhir itu adalah mengakhirkan. Maka di sini yang terjadi adalah mungkin dalam perjalanan kita tidak sempat salat zuhur, tetapi dalam perjalanan kita sudah memasuki waktu salat asar. Maka yang mana kita dahulukan? Apakah salat zuhur terlebih dahulu atau asar dulu baru zuhur? Karena kita datangnya sudah, berhentinya sudah waktu asar. Ya. Maka para ulama
menjelaskan bahwa yang kita lakukan terlebih dahulu adalah sholat zuhur. Kenapa demikian? Karena masih ada waktu sholat asar tersebut. Karena kita kan sampainya atau tibanya waktu asar. Maka yang terlebih dahulu kita lakukan adalah sholat zuhur, kemudian sholat asar. Bagaimana pelaksanaannya? Pada saat sholat zuhur, niatkan bahwasanya kita akan menjamak sholat asar juga. Walaupun bahasanya adalah jamak ta'khir. Kemudian, yang kedua adalah waktunya itu sempurna, ya, untuk melakukan sholat jamak ta'khir tersebut. Perlu diingat, jamak ta'khir di sini bukan berarti kita lakukan jamak. Beda jamak sama qasar. Kalau jamak menggabungkan 4 zuhur dan asar juga 4. Harus 4 kita lakukan. Kalau bahasanya sudah jamak qasar, 2 salat yang kita gabungkan, rakaatnya juga kita perkecil. Contohnya yang 2, yang 4 jadi 2, kemudian ya yang 3 tidak bisa, yang 2 juga tidak bisa, yang 4 yang jadi 2. Pemirsa yang Allah muliakan, maka antara jamak qasar itu 2 kalimat yang berbeda sebagaimana yang kita lakukan dan kita sampaikan tadi di awal. Baik, itu tadi pelaksanaan jamak ta'khir. Kita ulang lagi, berlebih paham, ya. Jamak ta'khir itu dilakukan, contoh kita sudah dalam perjalanan, kita lupa salat zuhur, ya, waktu kita sudah tiba, maksudnya tempat yang kita tuju sudah tiba, namun tibanya kita di waktu asar, maka lakukan dulu salat zuhur, ya, 4 rakaat, kemudian salat asar 4 rakaat. Seperti apa syaratnya? Lakukan niat itu di salat zuhur itu bahwasanya kita mau menjamak. Kemudian waktunya sempurna. Nah, seperti apa yang lainnya, rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian gerakan-gerakan sholatnya semua sama, tidak ada yang berbeda. Ya pemirsa ya, jangan pula nanti dibilang bahwa kalau sudah jamak, ya gerakan sholatnya berbeda-beda. Tidak. Itu semua sama kayak seperti kita sholat biasa. Baik. Hujan. Ya, hujan. Apakah waktu hujan itu terjadinya di jamak ta'khir atau di jamak takdim? Pada saat hujan, ya, maka yang terjadi di sana adalah jamak takdim. Contoh, kan hujan bagian dari udzur, rahmat dari Allah. Pada saat kita sholat maghrib, kemudian hujan deras, kita mau jamaah ke masjid, hujan deras, mau jamaah untuk isya nanti tidak bisa, ya. Maka pada saat sholat maghrib kita masih berada di masjid, hujan deras, maka boleh bahkan sunnah untuk menjamak sholat isya di waktu zuhur, di waktu maghrib tersebut. Jadi kita selesaikan dulu maghrib 3 rakaat, ya, posisi hujan deras, maka kita lanjutkan sholat isya di waktu maghrib tersebut. Isya tetap 4 rakaat. Nah, hujan itu nggak ada jamak ta'khir di sana. Perlu dipahami pemirsa yang Allah muliakannya. Jadi nggak ada di waktu hujan itu ada jamak ta'khir, tidak ada. Yang ada itu di waktu hujan adalah adanya di sana jamak takdim. Salat yang tadinya salat isya yang mau kita lakukan di waktu isya, kita percepat di waktu maghrib. Habis maghrib, baru kita lanjutkan salat isyanya. 2 menit. Pemirsa yang Allah muliakan. Itulah tadi penjelasan dari, ya, salat jamak itu. Ya, salat jamak ada 2, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, jamak takdim dan jamak ta'khir. Kalau jamak takdim, ya,
sama posisi niatnya, diniatkan di sholat pertama, contohnya kita di zuhur, ya kita niatkan kita mau jamak. Kemudian niatnya digabungkan, ya mau sholat jamak zuhur dan isya. Kemudian waktunya mencukupi di sana, sempurna dia. Sama juga ya jamak takhir. Tidak ada perlakuan yang berbeda di sana. Ya. Rangkaian dari gerakan sholatnya sama, kemudian takbirnya sama, hanya niat saja yang membedakannya. Baik pemirsa yang Allah muliakan, masih ada pembahasan kita tentang qasar ataupun jamak qasar. Beda qasar dan jamak qasar. Seperti apa pembahasannya? Insya Allah nanti akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang jamak qasar. Ya. Meskipun di sini banyak sekali para ulama berbeda pendapat ya tentang perkara qasar tersebut. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau bisa ya pada saat dalam perjalanan tersebut lebih diutamakan adalah tetap menjaga salat kita. Meskipun adalah itu bagian dari sunnah. Meskipun itu juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seperti apa perlakuan qasar tersebut? Qasar itu adalah menyingkat. Ya, menyingkat. Kita belum katakan jamaknya, kita masih bahas tentang qasarnya. Menyingkat. Yang 4 jadi 2. Ya, yang 4 jadi 2. Tetapi qasar ini sebagaimana yang disampaikan oleh para fuqaha bahwa qasar ini terjadi perjalanan seseorang itu yang marhalatain dia. Kemudian juga Abdul Bar menjelaskan orang yang safar ini yang akan melakukan qasar ini itu yang perjalanannya sampai 84 km. Di bawah itu tidak diperkenankan untuk qasar. Dan ini tentunya para ulama banyak berselisih dan berbeda pendapat. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ya dalam kitab Umdatul Ahkam dan kitab-kitab hadis yang lain bahwa Nabi senantiasa menjaga salatnya walaupun dalam keadaan safar. Tapi bukan berarti Nabi tidak pernah mengqasar salat dan tidak pernah menjamak salat. Bukan seperti itu. Tetap Nabi pernah melakukan salat jamak, kemudian pernah melakukan qasar. Pemirsa yang Allah muliakan. Ya, itu tadi tentang qasar. Apakah ada jamak qasar? Tetap ada yang namanya jamak qasar. Contoh, ya, antara zuhur dan asar. Boleh kita lakukan zuhur 2 rakaat, boleh kita lakukan asar 2 rakaat. Ya. Namun,
sebagaimana yang kita katakan tadi, yang jelaskan juga para ulama, yang mereka itu lebih menjaga salat mereka. Kalau bisa, meskipun dalam perjalanan, usahakan tepat waktu dan berhentilah kalau sudah waktunya salat. Pemirsa yang Allah muliakan, apalagi kita yang akan melakukan perjalanan, ya. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa perjalanan yang dianggap bisa melakukan jamak dan qasar, ya, itu adalah perjalanan-perjalanan yang ritualnya ibadah kepada Allah, kemudian hal-hal yang mubah. Kalau sudah hal-hal yang bersifat musafirnya perjalanan itu adalah berbuat maksiat, maka tidak ada jamak buat mereka. Maka tidak ada qasar buat mereka. Karena ini adalah rangkaian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang Allah muliakan, kenapa ada jamak? Kenapa ada qasar dalam ibadah salat? Itulah luar biasa rahmat Allahnya kepada kita. Allah tidak memberikan beban-beban yang besar buat kita. Sampai-sampai salat pun Allah perkenankan kita untuk jamak, Allah perkenankan untuk qasar. Tapi ingat, harus ada di sana syarat yang menjadikan kita jamak, syarat yang menjadikan kita qasar. Seperti dalam perjalanan, kemudian ada uzur syar'i tentunya, ya, yang menjadikan kita untuk jamak, salat jamak dan qasar tadi. Pemirsa yang Allah muliakan, itulah tadi penjelasan kita tentang jamak takdim, jamak ta'khir, dan qasar, dan jamak qasar. Mudah-mudahan, ya, penjelasan-penjelasan yang ringkas ini, yang singkat ini, ya, bisa kita pahami dengan baik. Ya, karena kalau kita sudah jelaskan terperinci nanti, tetapi pemahaman kita tidak sanggup untuk merekam perincian dari fikih dari jamak takdim tadi, ya, maka akan buyar. Insya Allah dengan penjelasan singkat tadi, ya, memudahkan buat pemirsa, memudahkan jamaah yang ketika dalam perjalanan bisa melaksanakan, ya, penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan tadi. Baik pemirsa yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah salat kita, baik itu ibadah yang sifatnya tidak jamak, ataupun ibadah yang sifatnya jamak dan qasar, Allah terima ibadah kita, ibadah salat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.